Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Mereka, yakni Fir'aun dan para pengikutnya, berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, apakah engkau datang kepada kami agar engkau palingkan kami dari apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami? Wa takuna lakuma al-kibriya'u fil ardi. Kemudian engkau sengaja menjadi pembesar yang sombong di muka bumi ini. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepada kalian berdua. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Qalu li Musa raddina liqaulihi bima la yardu. Ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Ay ajitana litasuddana amma wajadna alaihi aba'ana minasyirki wa ibadati ghairillah wa ta'muruna bi an na'budallaha wahdahu la syarika lah faj'alu qawla abaihim adallina hujjatan yarduna bihal haqqa alladhi ja'ahum bihi Musa alaihi salam. Mereka berkata kepada Nabi Musa dalam rangka membantah ucapan Nabi Musa yang sebenarnya tidak layak untuk dibantah. Wahai Musa, apakah engkau datang kepada kami dengan tujuan agar engkau memalingkan kami dari apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami? Yakni apakah engkau datang kepada kami untuk menghalangi kami dari apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami berupa kesyirikan dan beribadah kepada selain Allah. Lalu engkau menyuruh kami untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya? Ternyata mereka menjadikan ucapan nenek-nenek moyang mereka yang sesat sebagai hujah untuk membantah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa qauluhum wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi ay wajidtumuna litakunu antum ar-ru'asa wa litufrijuna min ardina wa hadha tamwihun minhum wa tarwijun ala jihadihim wa tahyijun li awamihim ala mu'adati Musa wa adamil iman bih. Wa hadha la yahtajju bihi man arafa al-haqa'iqa wa mayyaza bainal umur.
fa innal hujaja la tudfa'u illa bil hujaji wal barahin. Wa amma man jaa'a bil haqq faradda qawlahu atau farudda qawluhu bi amsali hadhihi umur fa inna tadullu ala ajzi muridiha anil ityani bima yardul qaul alladhi jaa'a bihi khasmuhu li'annahu law kana lahu hujjah la awradaha wa lam yalja ila qawlihi qasduka kada aw muraduka kada sawa'un kana sadiqan fi qawli wa ihbari an qasdi hasmihi am kadiba ma'a anna Musa alaihi salatu wassalam kullu man arafa halahu wa ma yad'u ilayhi arafa annahu laysa lahu qasdun fil uluwi fil ardi wa innama qasduhu ka qasdi ikhwanihi al-muslimin hidayatul khalqi wa irsyaduhum lima fihi naf'u. Ucapan mereka, engkau berniat untuk menjadi pembesar-pembesar yang sombong di muka bumi. Artinya kalian datang kepada kami dengan tujuan agar kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin dan kalian bisa mengusir kami dari negeri kami. Ini adalah termasuk tipuan dari mereka dan membongkar kebodohan mereka dan membakar emosi orang-orang awam dari kalangan mereka untuk memusuhi Nabi Musa dan tidak beriman kepada Nabi Musa. Ucapan semacam ini sebetulnya tidak bisa dipakai sebagai hujjah bagi orang yang mengetahui hakikat kebenaran dan bisa membedakan berbagai macam perkara. Karena hujjah itu tidak bisa ditolak kecuali dengan hujjah dan bukti yang kuat. Adapun orang yang datang dengan membawa kebenaran, kemudian ucapannya dibantah dengan perkara-perkara seperti ini menunjukkan lemahnya orang yang menyampaikan perkara itu dan tidak bisa membantah kebenaran yang dibawa oleh lawannya. Karena seandainya itu bisa dipakai sebagai hujjah atau dia punya hujjah, maka akan didatangkan dan tidak kemudian mengatakan tujuanmu ini, maksudmu begini. Baik orang itu jujur dalam ucapannya atau menghabarkan tujuan lawannya ataupun dia dusta. Padahal Nabi Musa alaihissalam, setiap orang yang mengetahui keadaannya dan apa yang beliau dakwakan akan mengetahui bahwasanya tujuan Nabi Musa ialah tidak untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di muka bumi. Tujuannya Nabi Musa sama dengan tujuan para nabi dan rasul yang lain dari kalangan saudara-saudara Nabi Musa yang menjadi nabi dan rasul, yakni memberi hidayah kepada makhluk dan memberi bimbingan untuk mereka untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi mereka. Walakin haqiqatul amri kama nataqu bihi biqaulihim wa ma nahnu lakuma bimu'minin ay takabburan wa inada la li butlani ma jaa bi Musa wa Harun wala listibah fihi wala li ghairi dhalika min ma'ani siwa dzulmi wal udwan wa iradatul uluwi alladhi ramau bihi Musa wa Harun. Akan tetapi hakikat perkara mereka seperti yang mereka ucapkan dalam ucapan mereka, kami sebetulnya tidak ingin beriman kepada kalian berdua karena sombong dan menentang, bukan karena kebatilan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, bukan karena samar, bukan karena yang itu dari segala makna selain kedzaliman dan permusuhan dan ingin kedudukan yang tinggi yang justru mereka menuduh Nabi Musa dan Harun ingin mendapatkannya. Naam, barakallahu. Ikhwan fillah azakumullah. Di dalam ayat yang ke-78 ini secara global menggambarkan
bahwa Fir'aun dan para pengikutnya ketika diajak oleh Nabi Musa dan Harun untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sebetulnya menolak, mengingkari dan tidak mau mengimani. Tetapi mereka berbasa-basi. Mereka mengatakan, kami tahu wahai Musa, tujuanmu kesini itu adalah supaya engkau menghalangi kami dari kebiasaan yang kami lakukan, yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Tujuanmu pasti engkau ingin menjadi pembesar dan pemimpin di sini, dan tujuanmu pasti ingin mengusir kami dari negeri kami. Basa-basi dan juga ngompori agar pengikutnya marah dan memusuhi Nabi Musa dan tidak beriman bersama Musa. Padahal hakikatnya seperti yang mereka ucapkan sendiri, wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Kami memang tidak mau beriman kepada kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Naam, fiha fawaid. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Al-faidatul ula, al-muradu bil kibriyai fi hadil ayah salasatu aqwal. Al-muradu bil kibriyai fi hadil ayah salasatu aqwal. Al-awwal al-mulku wasyaraf. Al-mulku wasyaraf. Qalahu Ibnu Abbas. Atsani at-ta'ah. Qalahu ad-dhahhak. Qalahu ad-dhahhak. Ats-tsalits al-ulu. Qalahu Ibnu Zaid. Qalahu Ibnu Zaid. Yang dimaksud dengan al-kibriya dalam ayat ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama ialah kekuasaan dan kemuliaan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi Fir'aun dan para pengikutnya menuduh Nabi Musa dan Harun ingin mendapatkan kekuasaan dan kemuliaan ketika berdakwah kepada Fir'aun dan pengikutnya. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, at-ta'ah, ketaatan. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Yakni Fir'aun menuduh Nabi Musa dan Harun ketika berdakwah kepadanya dituduh ingin menjadi orang yang ditaati di tempat itu. Pendapat yang ketiga, al-ulu, yakni kedudukan yang tinggi. Di pendapat Ibnu Zaid. Jadi maknanya Fir'aun dan para pengikutnya menuduh Nabi Musa dan Harun dalam berdakwah itu ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tuduhan tanpa bukti. Tuduhan basa-basi untuk menutupi sikap mereka sebenarnya, yakni tidak beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wal ardu hahuna ardu Misr. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wal ardu hahuna ardu Misr. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa bumi dalam ayat ini, fil ardi tadi, adalah bumi Mesir. Artinya Nabi Musa dan Harun dituduh oleh Fir'aun dan pengikutnya ingin menjadi pembesar di negeri Mesir. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah, wujubul ikhlas fi da'wah ila Allah kama fa'alahu jami'ul mursalin. Wujubu al-ikhlas fi da'wati ila Allah kama fa'alahu jami'ul mursalin.
wajib untuk ikhlas dalam berdakwah ke jalan Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh semua nabi dan rasul. Jadi kalau kita mengetahui keadaan Nabi Musa dan bagaimana beliau dalam berdakwah, maka kita akan mengetahui bahwa Nabi Musa itu adalah ikhlas dalam berdakwah sebagaimana saudara-saudara Nabi Musa dari kalangan para nabi dan rasul. Tuduhan Fir'aun adalah tuduhan yang dusta tanpa bukti. Al-faidatu ar-rabi'ah min asbabi al-inkhirafi an sabili da'wah, min asbabi al-inkhirafi an sabili da'wah, an sabili da'wah adamul ikhlas mithlu talabil mulki wasyaraf wal ulu fil ard, mithlu talabul mulki wasyarafi wal uluwi fil ard. Di antara sebab penyimpangan dari jalan dakwah ialah tidak ikhlas, seperti meminta kekuasaan, kemuliaan dan kedudukan apa ini yang tinggi di muka bumi. Nah, para fikir. Kalau orang ini dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala niatannya adalah agar menjadi pemimpin atau menjadi penguasa atau memiliki kemuliaan atau memiliki kedudukan yang tinggi di muka bumi, maka ini adalah sebab-sebab penyimpangan dalam dakwah. Orang itu cepat atau lambat akan lengser ke prabon. Lengser ke prabon itu ya menyimpang dari jalan dakwah. Setinggi apapun ilmu agamanya, kalau sudah yang diburu adalah kursi kekuasaan, maka alamat su', tanda-tanda jelek telah ada depan mata. Ambisi merebut apa ini? Kursi kekuasaan. Sudah tidak ikhlas lagi dalam dakwahnya. Cepat atau lambat akan apa ini? Menyimpang. Wal'iyadu billah. Itulah sebabnya para ulama kita selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa perbedaan yang paling menonjol antara dakwah salafiyah dan dakwah ikhwaniyah hizbiyah itu ialah kalau kita adalah mencari ilmu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu. Kalau mereka ialah memburu kursi kekuasaan. Maka para ulama kita mengatakan ambil semua kursi kekuasaanmu. Nah, kami tetap duduk bersimpuh, belajar dan mengajarkan ilmu semata-mata mengharap ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun itu mengintai di mana ada celah untuk bisa mendapatkan ilmu, masuk. Di mana ada kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu, masuk. Nah, tapi kalau Ikhwanul Muflisin dan juga Hizbiyun, mereka itu mencari celah. Kapan bisa merebut kursi kekuasaan, masuk. Kapan bisa memimpin, masuk. Begitu. Itu bedanya. Dan itu adalah alamat su', tanda penyimpangan. Nah, Nabi Musa dan Harun yang jelas-jelas ikhlas dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dituduh oleh Fir'aun dan pengikutnya memiliki ambisi yang tinggi untuk merebut kekuasaan Fir'aun dan bermaksud untuk menggusur posisi Fir'aun. Padahal ikhwan fillah azakumullah,
Fir'aun itu adalah orang yang paling ambisi terhadap kekuasaan. Tetapi begitulah musuh-musuh dakwah. Senjatanya apa? Qalbul haqaiq. Memutarbalikkan apa ini? Fakta. Yang ikhlas dibilang apa ini? Berambisi terhadap kekuasaan. Yang sedang berambisi dalam kekuasaannya mengatakan dialah yang paling apa ini? Ikhlas. Padahal sebaliknya dia mempertahankan kekuasaannya, ya. Sangat tidak ingin digeser kekuasaannya oleh Nabi Musa dan Harun. Taib. Al-faidatu al-khamisah. Al-hujjaju la tudfa'u illa bil hujjaji wal barahin la bil qal wal kil. La bil qal wa kil. Al hujjaju la tudfa'u illa bil hujjaji wal barahin la biqal wakil. La biqala wakila. Hujjah itu tidak bisa dibantah kecuali dengan hujjah dan bukti yang nyata. Bukan dengan apa ini? Kil wakol. Katanya begini, kamu katanya maksudmu begini. Nah, itu bukan hujjah. Fir'aun diberi hujjah oleh Nabi Musa. Beribadah kepada Allah, tinggalkan kesyirikan. Kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kekufuran. Fir'aun dan pengikutnya tidak membantahnya dengan hujjah, tapi dengan kilwaqal. Katanya kamu niatnya untuk menjadi pemimpin di sini ya. Katanya begini ya. Kemauanmu aku tahu, niatmu itu pengen kedudukan yang tinggi. Kamu gak tulus dalam dakwamu. Jadi kebenaran dibantah dengan apa ini? Kil wakol. Itu gak bisa diterima. Al hujaj la tudfa'u illa bil hujaj wal barahin. La biqala wakila. Nah. Baik. Naam. Al faidatu as-sadisah. Baik. Al faidatu as-sadisah. Min adati al-kuffar. Min adati al-kuffar raddul haq biqalbil haqaiq. Naam. Li satri haqiqati umurihim. Li satri haqiqati umurihim. Li satri haqiqati umurihim. Wa huwa adamu al-iman. Termasuk kebiasaan orang-orang kafir itu ialah menolak kebenaran dengan memutarbalikkan fakta untuk menutup kedok sebenarnya, yakni tidak beriman. Jadi mereka itu sebetulnya gak beriman, tapi membantah macam-macam kebenaran itu dengan memutarbalikkan fakta. Intinya ialah seperti ucapan Fir'aun dan pengikutnya, wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Nah, baik. Barakallahu. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.